Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Fatimah binti Rasulullah part 1. Dari pernikahannya bersama Khadijah, Rasulullah memiliki seorang putri bungsu yang bernama Fatimah Az-Zahra. Mendapatkan didikan penuh dari ayahnya yang seorang nabi, Fatimah tumbuh menjadi perempuan cantik, cerdas, sederhana, dan penuh kasih sayang. Fatimah merasakan siraman cahaya kenabian langsung dari sumbernya. Ibunya, Khadijah radhiyallahu anha, juga menumpahkan semua kasih sayang yang dimilikinya. Karena itulah, Fatimah tidak dicarikan ibu susuan seperti kebiasaan bangsa Arab. Tetapi Fatimah disusui oleh ibunya sendiri, sehingga kelembutan, sifat malu, kesucian, sifat bijak, dan semua sifat baik yang dimiliki Khadijah menurun kepada Fatimah. Fatimah tumbuh sebagai remaja putri terbaik. Ibunya adalah wanita terbaik dan ayahnya adalah manusia terbaik. Dalam dekapan iman, Fatimah tumbuh lebih dewasa dan berwibawa tanpa kehilangan sifat malunya. Jiwanya tenang dan tegar, hatinya sangat bersih, hanya keimanan yang menyelimutinya. Terlepas dari kisah kelahiran Fatimah Az-Zahra, pada usia menjelang 5 tahun, ia ditinggal wafat oleh ibundanya, yaitu Khadijah. Ia pun harus menggantikan posisi ibunya untuk berkhidmat dan membantu Rasulullah SAW. Ia rawat ayahnya dengan penuh kasih sayang dan cinta. Karena itu, Fatimah Az-Zahra mendapat gelar Ummu Abiha atau ibu dari ayahnya. Ketika orang kafir Quraisy menyakiti Nabi Muhammad, Fatimah pun tak jarang melihatnya. Ia pun menangis melihat ayahnya menghadapi ujian berat karena perilaku buruk orang kafir Quraisy. Bahkan Fatimah pernah membersihkan kotoran di kepala ayahnya saat orang Quraisy melemparinya dengan kotoran. Pada tahun kedua Hijriyah, setelah perang Badar, Ali menikah dengan Fatimah. Kehidupan Fatimah setelah menikah begitu sederhana, karena Ali bin Abi Thalib memang bukan berasal dari keluarga kaya yang memiliki banyak harta. Saat dia melamar Fatimah pun, dia sangat bingung karena merasa tidak memiliki mahar yang cukup. Namun Rasulullah SAW tidak mempersulit hal tersebut dan menanyakan kepada Ali bahwa Ali memiliki baju besi yang dahulu pernah diberikan oleh Rasulullah SAW, dan beliau pun menyetujui baju besi tersebut sebagai mahar pernikahan anaknya tersebut. Fatimah juga memiliki sifat malu yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Bukhari, Fatimah radhiyallahu anha datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta seorang pelayan kepada beliau. "Ada perlu apa kau datang, putriku?" tanya beliau. "Aku datang untuk mengucapkan salam kepadamu," jawab Fatimah. Ia malu untuk meminta kepada beliau dan langsung pulang. Pada tahun berikutnya, ia datang dan mengucapkan kata-kata yang sama. Riwayat lain, kisah ini menyebutkan Rasulullah SAW mendatangi Fatimah dan Ali saat keduanya sedang tidur. Nabi SAW kemudian duduk di dekat kepala Fatimah, lalu Fatimah memasukkan kepalanya di dalam selimut karena malu pada ayahnya. Diriwayatkan dari Anas, Rasulullah datang menemui Fatimah dengan membawa seorang budak yang beliau berikan kepadanya. Saat itu, Fatimah mengenakan baju yang jika digunakan untuk menutup kepala, kakinya terbuka, dan jika digunakan untuk menutup kaki, kepalanya terbuka. Saat Nabi SAW melihat sikap Fatimah, beliau bersabda, "Tidak kenapa bagimu, yang ada hanya ayah dan budak milikmu." Sungguh benar orang yang mengatakan kepalanya selalu menunduk ke tanah seakan mencari sesuatu yang hilang.